Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman dimanapun Anda berada. Saat ini Anda sedang menyaksikan kanal YouTube video pembelajaran materi bahasa Indonesia, yaitu drama bagian kedua. Buku yang digunakan adalah buku dari Kemdikbud tahun 2017. Kemudian peta konsep dalam video pembelajaran bagian kedua ini akan difokuskan pada menganalisis isi kebahasaan drama yang dibaca atau ditonton dan mendemonstrasikan sebuah naskah drama dengan memperhatikan isi dan kebahasaan. Baik, kita masuk ke subbab yang ketiga, yaitu menganalisis isi dan kebahasaan dalam drama yang dibaca atau ditonton. Ada dua topik yang akan kita bicarakan. Yang pertama adalah menganalisis isi drama yang dibaca atau ditonton. Teman-teman, membaca isi naskah drama berarti pula menemukan jalinan ceritanya. Nah, menyaksikan isi pertunjukan drama berarti kita akan memahami jalinan cerita tentu secara langsung. Jadi perbedaan dari membaca isi naskah drama dan menyaksikan isi pertunjukan drama adalah pada jalinan jalan cerita yang akan kita temui secara langsung maupun dengan cara membaca. Nah, itu adalah cara atau tahap menganalisis drama. Jadi clue-nya adalah menemukan jalan cerita, tentu dengan cara membaca atau dengan cara menyaksikan pertunjukan drama. Teman-teman, ada satu bagian yang perlu teman-teman pahami. Pada saat kita menonton atau membaca drama, ya, dengan tahap menganalisis, kita akan menemukan jalinan cerita. Nah, tahap menganalisis yang akan kita lakukan tentu kita akan menemukan tema dan kita akan memunculkan satu respon tertentu. Ya, nah itu adalah tahap-tahap menganalisis. Dalam menganalisis jalinan cerita, maka kita akan menemukan satu tema, ya, tema utama dan tema tambahan. Kemudian kita juga akan menemukan satu sikap respon kita setelah membaca atau menyaksikan pertunjukan drama tersebut. Nah, salah satu respon yang dapat kita temukan atau yang dapat kita dapatkan tentu rasa inspiratif, ya, atau efek yang diperoleh dari drama tersebut. Nah, ini merupakan tahap atau cara menganalisis isi drama melalui membaca atau menyaksikan pertunjukan secara langsung. Nah, teman-teman, ada tugas yang menyertai bahwa setelah membaca kedua naskah drama ini, yaitu Lomba Masak dan Naik Kelas, ini Anda akan mencoba untuk menentukan tema dari masing-masing teks drama tersebut. Kemudian, bagaimanakah inti cerita pada teks 1 dan 2? Kemudian tanggapan Anda bagaimana setelah memahami kedua drama tersebut? Nah, di sini saya contohkan nomor 1 bahwa teks drama pertama ini bertemakan tentang perlombaan masak yang diadakan oleh beberapa perempuan. Ya, ini untuk lomba masak. Untuk drama yang kedua yaitu Naik Kelas, maka bertemakan sikap perhatian seorang kepada teman. Nah, untuk pertanyaan kedua dan ketiga silahkan dibaca terlebih dahulu, dipahami untuk menjawab pertanyaan kedua dan ketiga. Topik yang kedua yaitu menganalisis kebahasaan drama yang dibaca atau disimak. Ya, kebahasaan drama ini sepenuhnya dibuat oleh pembuat naskah. Jadi memang pembuat naskah ini punya wewenang tersendiri. Dia yang mengatur sendiri, dia yang menentukan kebahasaan drama yang sekiranya memang sesuai dengan kriteria naskah dramanya. Kemudian tiap drama ini mempunyai kebahasaan yang spesifik. Ya, artinya ya kembali lagi ke pembuat naskah. Jadi tiap drama dari pembuat naskah tertentu ini mempunyai kebahasaan yang spesifik. Kemudian menganalisis kebahasaan berarti akan mencari kaidah bahasa yang digunakan. Nah, ini dia kaidah bahasa secara umum yang digunakan oleh pembuat naskah itu apa saja. Nah, ini perlu kita analisis. Yang pertama, kebahasaan drama itu berbentuk dialog. Tiap tokoh mempunyai dialog sesuai dengan identitas dan latar belakangnya. Nah, ini adalah aspek pertama. Kemudian yang kedua, bahasanya tentu sesuai konteks. Dialog yang tersaji sesuai dengan konteks cerita, ya. Misalnya berkonteks santai, tentu bahasanya pun juga santai. Formal atau gaul atau bahkan campuran. Nah, ini biasa kita temukan di drama. Kemudian ada kebahasaan drama berupa pronomina, yaitu prolog dan epilog, yaitu menggunakan orang ketiga, yaitu penggunaan sudut pandang kalau pronomina. Ya, prolog berarti menyampaikan cerita di awal, biasanya seperti dalang, ya, ini menceritakan lakon-lakonnya dengan menggunakan orang ketiga. Ya, kalau dialog berarti orang pertama dan kedua. Ada pula kata sapaan atau julukan, ya, untuk menyebut lakon-lakon yang mempunyai identitas spesial begitu.
khusus ya. Ada kosakata percakapan oh, ya, aduh, sih, ah ya. Nah, ini biasa kita temukan juga di kebahasaan-kebahasaan di drama begitu. Ya, teman-teman perlu memahami untuk pronomina orang pertama tunggal jamak, dua tunggal jamak, dan ketiga tunggal dan jamak. Teman-teman dapat pahami dengan baik tabel secara khusus berikut ya. Berikutnya ada kebahasaan drama beraspek konjungsi kronologis. Ya, konjungsi tentu kata penghubung. Ya, kronologis tentu urutan waktunya, seperti mula-mula, setelah itu, kemudian, setelahnya. Nah, ini dimanfaatkan oleh si pembuat naskah untuk menyambung ya. Menyambung cerita-cerita yang sebelumnya atau setelahnya begitu. Berikutnya ada aspek verba aksi dan mental. Ya, verba aksi berarti yang mendorong, berlari, beristirahat. Artinya verba aksi ini memang memunculkan satu tindakan aksi ya yang dapat dilihat, dirasakan begitu. Sedangkan verbal mental maka merupakan kata kerja yang berhubungan dengan mental ya, yang tidak dapat kita lihat seperti menyingkirkan, merasa, memfitnah. Nah, ini adalah kata kerja yang tidak bisa kita lihat ya, tapi dapat kita rasakan secara mental. Kemudian juga memanfaatkan aspek adjektiva dalam kebahasaan drama, yaitu kata sifat ya. Adjektiva tokoh misalnya seperti malu, takut, ceroboh. Ya, ini untuk memberikan label tertentu, yaitu kata sifat pada tiap tokoh. Kemudian suasana juga bisa diberi label adjektiva seperti sepi, temaram. Adjektiva tempat ya, seperti angker, kuno, modern. Nah, ini adalah kebahasaan drama yang biasa digunakan atau secara umum memang ada di dalam naskah drama. Nah, ada satu tugas, teman-teman akan membaca kembali teks drama yang berjudul Panembahan Reso, karya W.S. Rendra ya. Teman-teman akan mencari kaidah bahasanya dan tunjukkan pula kutipan teksnya yang mana. Di sini saya sudah contohkan ada verba aksi, yaitu mengantar. Ya, ada menghadap. Nah, ini merupakan verba-verba aksi. Kita bisa tunjukkan, kita bisa masukkan dalam kolom kutipan teks. Untuk yang lain silahkan dan dicari sendiri ya, berdasarkan pengamatan Anda dengan kelompok Anda. Untuk subbab yang terakhir atau D, yaitu mendemonstrasikan sebuah naskah drama dengan memperhatikan isi dan kebahasaan. Ada dua topik yang akan kita bahas sekaligus. Yang pertama adalah memahami teknik dan langkah pementasan drama, dan yang terakhir mendemonstrasikan naskah drama dengan memperhatikan isi dan kebahasaannya. Nah, di sini ada satu bagan yang bisa teman-teman pahami, yaitu teknik sebelum pentas dan saat pentas. Ya, memahami teknik sebelum pentas berarti teman-teman harus membaca, memahami, menghafal dulu naskah dramanya. Nah, ini menjadi wajib ya. Kemudian juga berlatih blocking dengan lawan peran. Nah, blocking adalah penempatan lakon agar tidak membelakangi penonton atau kamera barangkali ya. Jadi para lakon ini tidak bisa atau tidak boleh untuk membelakangi para penonton. Nah, ini kesannya tidak berinteraksi atau tidak mau menunjukkan nanti. Ya, ekspresi apapun yang ada di fisik ini tidak kelihatan. Kecuali memang ada adegan-adegan tertentu yang harus menghadap ya, menghadap atau membelakangi. Tapi secara garis besar para lakon memang harus menghadap ke para penonton. Kemudian menguasai aspek suprasegmental dan nonverbal. Nah, suprasegmental adalah lafal, intonasi, nada bicara. Nonverbal seperti mimik dan gerak-gerik. Nah, ini harus dipahami teknik-teknik ini sebelum pentas. Ada pula teknik yang perlu dipahami juga saat pentas ya, yaitu adaptasi dengan kostum, panggung, lighting, musik, dan faktor tak terduga lainnya. Ya, dengan kostum tentu kita harus paham, senyaman mungkin kita harus beradaptasi dengan kostum yang memang bervariasi tentunya. Kemudian pencahayaan kita juga harus tepat ya dalam menempatkan diri kita, musiknya, dan faktor-faktor tak terduga lainnya kita harus siap. Kemudian saat pentas kita juga harus menciptakan koneksi dengan penonton ya, kita seperti mengajak penonton untuk menikmati atau berada di dalam lingkungan atau lingkaran adegan itu ya, sehingga terjalin koneksi yang sama-sama menikmati. Kemudian saat pentas kita juga memberikan kesempatan penonton untuk tertawa, kagum ya. Misalnya kita menciptakan satu guyonan ya, kemudian sesuatu hal yang membuat decak kagum, maka jika penonton merespon, kita berikan waktu atau kesempatan ya untuk mereka begitu.
Yang terakhir tentu menciptakan kode tertentu jika ada kesalahan, misalnya saat blocking begitu. Nah, jadi kita harus kooperatif dengan lawan peran kita ya. Kita harus menciptakan satu simbol ya, kode jika nanti ada salah satu yang keliru. Nah, ini bisa diciptakan satu simbol yang tidak kelihatan atau hanya yang mereka saja yang tahu. Nah, misalnya saat blocking ada salah satu lakon yang membelakangi, maka bagaimana caranya menciptakan satu simbol. Nah, ini biasanya diciptakan sebelum pementasan drama. Kemudian saat pentas ini ditunjukkan dengan simbol-simbol tertentu. Baik teman-teman, kita akan berjumpa kembali di video berikutnya. Salam pemerhati pemaham, merdeka belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.